Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum. Segenap para hadirin, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, insyaallah kembali kita akan berkumpul kembali di akhirat nanti insyaallah, di padang mahsyar, di siratal mustaqim, dan di surga firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan oleh sebagian ulama, tiap-tiap perkumpulan di dunia, bila mana ia tidak menghasilkan perkumpulan di surga, maka tidak ada manfaatnya perkumpulan di dunia itu. InsyaAllah perkumpulan yang seperti ini ya ikhwan, yang tidaklah ada seorang pun datang ke tempat ini melainkan demi Rasulullah, melainkan demi cintanya kepada Rasulullah, dan ini insyaallah tidak akan sia-sia. Harapan kita insyaallah asa bihadzal ijtima' an yahsulal intifa'. Semoga insyaallah dengan kumpulan ini timbul manfaat yang luar biasa di dunia dan di akhirat, sehingga kita berkumpul kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi da'imil ifdal, azimil nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal, walladhi juduhu ala sayyidina Muhammadin maula al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa ali. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, taufik kepada kita semua, hingga Allah taala izinkan lisan kita untuk menyebutnya. Allah taala izinkan lisan kita untuk menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya tidaklah seorang hamba itu diizinkan untuk menyebut nama Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutnya dahulu. Dan tidaklah seorang hamba itu diizinkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, melainkan Rasulullah dahulu yang sudah mengingatnya. Wa hakadha ya ikhwan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dan masya Allah antum, alhamdulillah, na'am. Dan masya Allah antum di sini dari waktu ke waktu, mulai acara dari ba'dal maghrib sampai ke isya. Kalau orang-orang Hadramut bilang al-kunuz, kullal kunuz fi ma bainal isya'ain. Harta karun yang sebenarnya itu adanya bukan di tempat, akan tapi adanya di waktu. Ada beberapa waktu yang menyimpan harta karun. Kalau orang sono bilang waktu yang menyimpan semua harta karun adalah waktu di antara dan isya. Wahakala ya ikhwan, itulah. Dan kalau adatnya orang Hadramut sana, kalau antara maghrib dan isya itu nggak bakal kita nemu orang di jalan-jalan. Semua orang di masjid-masjid, yang di rumah ya di rumah. Kalau kita jalan di antara rumah-rumah mereka, di antara waktu maghrib dan isya, seakan-akan kita mendengar suara kayak tawon tuh, baca ratib haddad di sana sini, baca ratib haddad, baca Al-Quran di masjidnya. Begitulah ya ikhwan, orang sana memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dan mereka berkata al-kunuz kullal kunuz fi ma bainal isya'ain. Harta karun yang semuanya itu dikumpulkan. Harta karun apa ya ikhwan? Bukanlah harta karun duniawi yang fana, tapi harta karun yang bagi, yang abadi adalah harta karun di akhirat nanti ya ikhwan. Di mana terdapat itu? Terdapat di waktu antara maghrib dan isya. Dan alhamdulillah, masya Allah, antum di sini sudah memakmurkan antara maghrib dan isya ini. Luar biasa pemakmuran antara maghrib dan isya. Salat isya berjamaah, wala nansa, dan jangan kita lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan pahalanya dia menghidupkan setengah malam. Kemudian bila mana dia salat subuh berjamaah pula, maka pahalanya seakan-akan dia menghidupkan malam semuanya dalam ibadah ya ikhwan. Cukup dengan dua, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, dapat pahala qiyamul lail. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Luar biasa lagi antum di sini pada ngapain? Antum di sini menyebut Rasulullah.
antum di sini bersolawat kepada Rasulullah, antum di sini untuk menanam rasa mahabbah, butir-butir mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita barusan dengar tadi, lantunan qasidah yang indah dari fasal ke fasal, dari qasidah ke qasidah dengan lantunan yang sangatlah indah, yang mana dikatakan lantunan qasidah yang indah itu menggerakkan ruh kita. Dan tiap-tiap ruh manusia ya ikhwan, tiap-tiap ruh manusia mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaannya ruh ini apa? Ruh ini pernah langsung diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala kumpulkan ruh semuanya, dan Allah taala berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu dikatakan ya ikhwan, ruh-ruh ketika mendengar perkataan Allah semuanya ittarab, semuanya bergetar ketika mendengar surah Allah Ta'ala itu. Kemudian mereka menjawab semuanya, galu bala syahidana, iya ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan kami telah menyaksikan. Ruh ini ya ikhwan, ruh yang ada pada tiap-tiap manusia pernah menyaksikan Allah, pernah berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alam ruh itu lebih luas daripada alam jasad. Hanya saja Allah Ta'ala penjarakan ruh ini di jasad kita, yang mana ketika meninggal ruh akan bebas lagi dan kembali ke alam yang luasnya. Wahakada ya ikhwan, tiap-tiap kita mendengar lantunan qasidah, lantunan pujian kepada Rasulullah, lantunan ayat suci Al-Quran, semua itu mengingatkan ruh kita peristiwa yang leluhur itu ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada ruh kita ya ikhwan. Oleh karena bergetarlah hati ini ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, bergetarlah hati ini ketika kita mendengar pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kenapa? Semua itu adalah karena rahasia ruh yang ada pada tiap-tiap jismani kita. Hanya saja kadang-kadang saking tebalnya al-hijab, saking banyaknya maksiat kita, saking banyaknya mukhalafah kita, seakan-akan ruh itu ditutupi. Dia mau melampiaskan kerinduannya kepada Allah tapi tertutup dengan hijab-hijab. Apa hijab itu ya ikhwan? Hijab kemaksiatan, hijab mukhalafah, sehingga kita waktu mendengar Al-Quran atau mendengar maulid atau mendengar qasidah seakan-akan kita biasa aja, nggak ada sama sekali tergetar hati, padahal ruhmu mau bergetar, ruhmu mau melampiaskan kerinduannya, akan tapi engkau belenggu ruhmu dengan kemaksiatanmu. Kesian ruh itu ya ikhwan, lepaskanlah belenggunya, biarkanlah dia melampiaskan kerinduannya kepada Allah ketika dia mendengarkan ayat suci Al-Quran, ketika dia mendengarkan lantunan qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaan bukan hanya saja di manusia, hewan pun mempunyai keistimewaan ini. Bahkan mereka para hewan mempunyai bisa melampiaskan lebih dari manusia. Tadi barusan kita dengar dalam qasidah di Maulid di Ba'd, dan semua dengar tadi qasidah apa? Salatullahi malahat kawakib alahmad khairaman rakiban najaib. Bila mana kita memahami ya ikhwan apa yang kita baca, sungguh luar biasa. Betul, kadang-kadang qasidah itu mengajak kita ikut dan tenggelam dalam apa? Dalam irama indahnya. Akan tetapi bila mana engkau memahami apa arti qasidah itu, maka engkau akan tenggelam bukan hanya di lautan iramanya, akan tetapi engkau akan tenggelam di lautan maknanya, yang mana itu lebih leluhur, lebih tinggi, lebih indah ya ikhwan. Kalau seandainya orang dunia, ahli dunia, kalau mereka mau senang, orang-orang maksiat itu ngapain mereka? Kalau bahasa kasarnya fly, ya enggak? Terbang. Terbangnya pakai apa? Pakai perkara yang maksiat. Biar hilang dari alam dulu nih. Mabok gitu, fly. Ahluddin, orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka punya juga fly. Dan fly mereka lebih hebat. Fly mereka bukan pakai perkara yang haram. Fly mereka dengan ibadah. Di antaranya adalah dengan mendengar qasidah. Langsung masuk ke alam yang luar biasa. Ajib, qasidah demi qasidah dengan ayat suci Al-Quran itu membawa ruh mereka terbang ya ikhwan. Lihat contohnya bagaimana Al-Imam Ad-Daybai menceritakan seekor onta. Onta nih binatang ya ikhwan.
Dibilang hada hadis surah bismil habaib, fahazza sukru a'tafar rakaib, alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Gal hada hadi. Memang subhanallah, di antara keistimewaannya hewan onta itu, dia kalau kita tunggangin dan kita lantunkan suara-suara indah, dia semangat, lebih semangat, dan terus kadang-kadang kalah jismaninya dengan semangatnya. Ada yang pingsan, ada yang sampai mati. Dikatakan hada hadis surah bismil habaib, ketika engkau menunggangi onta, mulailah hadi, pelantun gosidah, kalau bahasa Arabnya itu hadi. Dimelantunkan gosidah-gosidahnya ketika dia menunggangi kurda bismil habaib dengan nama-nama sang kekasih, fahazas syukru a'tafar rakaib, maka ini membangkitkan semangat yang luar biasa, membangkitkan kemabokan untuk siapa si onta ini. A'tafar rakaib, bergeraklah selah sendi-sendi si onta itu, langkah demi langkah. Alam tarha wa qad madad khutaha, apakah engkau tidak melihat sungguh onta ini lebih panjang, melangkahnya lebih jauh, wasalat min madamiha sahaib, dan sungguh liar bagaimana mata onta itu menangis. Wahakadha ikhwan. Terus wa malat lil hima taraban wa hannat ila tilkal ma'alimi fada'jar bazziman wa la tasubha. Kalau seandainya onta ini engkau gunakan pergi ke Madinah, maka tenang, enggak perlu engkau arahkan dia itu, enggak, wala tasubha, dia bilang fada', tinggalkanlah jazbaz zimam, jangan kau tarik, sudah. Kenapa? Fagaidu syaugiha lil hayy jazib. Kenapa? Karena kerinduannya, dia tahu nih onta mau kemana. Lil hayy, kerinduannya itulah yang mendorongnya untuk maju ke Madinah. Begitu ya kawan, itu perihal onta. Sampai sekarang, kalau mungkin Ustaz Ahmad Syarnuji sudah paham ini, yang sering tinggal di Mekah. Kalau kita mau ke Madinah dari Mekah, contohnya itu banyak kan, ada naik bis, ada naik kereta, Ustaz ya, sekarang sudah ada kereta. Ada lagi bisa kita nyewa onta, namanya rokok. Ada rombongan-rombongan onta itu biasanya disewa. Kita mau nostalgia masa dahulu, kita mau gimana Nabi SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, dibawa sama rombongan mereka. Itu mau jarak sampai sekarang. Kalau seandainya onta-onta itu sudah mendekati Madinah, sudah kelihatan Madinah, sudah nggak usah lagi dipegang, nggak usah lagi dibawa, jalan sendiri dia. Dan dia terus berlari dan berlari dan berlari sampai keluar busa-busa dari mulutnya onta itu. Sebagian onta pingsan, sebagian langsung mati, ya ikhwan. Itu sering terjadi sampai sekarang itu, ya ikhwan. Imam Dibai berkata, fahim taraban kama hamat, hei manusia, maka bergetarlah engkau ketika engkau mendengar nama Muhammad, ketika engkau mendengar nama Rasulullah, bergetarlah engkau, fahim taraban kama hamat, sebagaimana bergetarnya onta tadi. Wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau seandainya engkau enggak bisa, kalau seandainya engkau tidak bergetar ketika engkau mendengar nama Rasulullah, maka sungguh engkau dusta dalam rasa cintamu. Fa innaka fil hubbi kadhib, hanya engkau mengaku cinta tapi enggak ada cinta pada dirimu sebenarnya. Engkau kalah sama onta. Ini onta bisa kayak gitu. Ini hewan, ente manusia punya akal, dan ente adalah umat Rasulullah. Engkau enggak bergetar ketika mendengar nama Rasulullah. Fin hadza fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Begitulah ya ikhwan. Itu sampai sekarang masih ya ikhwan. Ini kalau kita lihat di sirah Nabi bagaimana perihal hewan-hewan dengan Rasulullah, ada Ya'fur, keledai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW wafat, tuh keledai ngapain? Bunuh diri keledai itu ya ikhwan. Nyungsep kemana? Ke sumur, mati di sumur, nggak kuat hidup setelah Rasulullah SAW. Ini siapa ini? Keledai, hewan kayak gitu. Dan banyak. Dan lihatlah, jangan lupa perihal apa? Bukan hewan lagi, benda mati. Namanya jeda. Jadi ini pelepah korma yang dahulu Nabi SAW sebelum baginda mempunyai mimbar, dahulu baginda khutbah di mana? Di pelepah korma. Jadi Nabi SAW dulu kalau mau khutbah tinggal nyender di pelepah korma gitu, belum ada mimbar. Sampai akhirnya ada seorang sahabiyah, seorang perempuan sahabiyah yang dia mempunyai anak laki-laki, Najjar, tukang kayu. Dia berkata, ya Rasulullah, inna libnun Najjar, aku mempunyai anak yang mana dia itu adalah tukang kayu. Bolehkah aku membuatkan mimbar untukmu ya Rasulullah? Nabi SAW tafadhal, silahkan. Nah, ini adalah akhlak Nabi SAW. Di antara perangai Rasulullah, tidaklah pernah baginda berkata tidak, ya ikhwan.
senantiasa berkata marhaba, iya. Kalau seandainya Imam Al-Farazdak, seorang tabi'i yang bernama Farazdak, pemuji, dia pernah memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ma galala gattu illa fi tashahudihi, laula tashahudu kanat la'uhu na'amu. Ini Ali Zainal Abidin, dia nggak pernah berkata la, nggak pernah bilang tidak, kecuali kapan? Di tasyahudnya, asyhadu an la. Nah itu la-nya itu di situ tuh. Mau cari la-nya cuma di situ toh, di salat itu di tasyahud. Magala la gatu illa fi tasyahudihi laula tasyahudu kanat la'uhu. Kalau bukan karena tasyahud semuanya na'am semua, nggak pernah bilang la. Itu siapa? Itu Ali Zainal Abidin. Lalu bagaimana Nabi SAW? Wahai ya ikhwan, ketika diminta, ya Rasulullah bolehkah kami membuatkan mimbar untukmu? Silahkan ibu, silahkan. Dibuatin akhirnya mimbar ya ikhwan. Sampai-sampai pas datang mimbar itu dan Nabi SAW mau sholat Jumat, Nabi SAW khutbah di mimbar yang baru sekarang. Padahal nih diceritakan ya ikhwan, nih hadis rawahu Sayyidina Jabir bin Abdullah wa kaman rawahu Sayyidina Anas bin Malik. Padahal itu mimbar nggak jauh dari pelepah korma, jangkanya cuma 3 jengkal jaraknya, 3 jengkal antara mimbar yang baru sama mimbar yang lama. Pas Nabi SAW khutbah di mimbar yang baru, di tengah-tengah khutbah kata sahabat, kami semua mendengar isak tangis dan kami bingung nih siapa yang nangis. Siapa yang nangis? Tengok kanan kiri, nggak ada cewek yang nangis, nggak ada anak perempuan yang nangis, nggak ada anak kecil nangis, nggak ada bocah di sini, semuanya orang dewasa. Nih siapa yang nangis? Lama kelamaan itu isak tangis tambah dan tambah sampai itu isak tangis menutupi suara Rasulullah. Kami nggak dengar ini Rasulullah bilang apaan, karena isak tangis kencang banget. Apa yang terjadi ikhwan? Nabi SAW dengar dari sebawahin, ini Nabi SAW lagi ngapain? Lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat perihal yang wajib bukan? Yang wajib. Nabi SAW putuskan khutbah Jumatnya dan Nabi SAW turun dari mimbar barunya. Kemana? Menghampiri mimbar lamanya, menghampiri pelepah korma itu, dan Nabi SAW mulai memeluk pelepah korma itu ya ikhwan, memeluk pelepah korma itu, dan Nabi SAW meletakkan telinganya di pelepah korma itu. Kemudian Nabi SAW membisikinya, kemudian meletakkan telinganya lagi, kemudian membisiki dan kata sahabat, kami baru sekarang baru sadar, oh yang nangis tadi ini. Lama kelamaan itu isak tangis mereda sedikit demi sedikit sampai hilang. Sahabat Jabir bin Abdullah beliau berkata, ini kami umpamakan bagaikan anak kecil yang kehilangan ibunya, nangis. Pas ketemu ibunya, reda tangisannya sedikit demi sedikit. Nah kayak gitu persis si pelepah korma ini. Apa yang terjadi? Setelah itu Nabi SAW setelah reda isak tangis dari pelepah korma itu, Nabi SAW balik kembali ke mimbar yang barunya, dan di situ Nabi meneruskan khutbahnya. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian tahu siapa yang menangis barusan? Inilah pelepah korma yang menangis. Kenapa menangis? Lesh, karena ia sedih berpisah denganku, kata Nabi SAW. Padahal berpisah kemana ya ikhwan? Berpisah cuma tiga hasta, tiga jengkal. Berpisahnya cuma 3 jengkal. Nangis. Apa yang terjadi? Nabi SAW bilang, kemudian aku berikan ia pilihan. Pilihan pertama, aku akan kembali untuk berkhutbah dengan bersandar denganmu, tapi hanya di dunia sahaja. Atau aku pindah ke mimbar baruku dan aku akan tebang batangmu, tapi kita akan bersama nanti di surga. Maka pelepah korma itu memilih untuk perihal kedua. Biarin Rasulullah kita jauh sementara di dunia, nggak apa-apa, tapi minta di surga bersama. Oh ya, mendingan itu akhirnya. Apa yang terjadi ikhwan? Setelah khutbah selesai, salat selesai, akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menebang pelepah korma itu. Apa yang terjadi? Yang ajib di sini dalam tarikh itu disebutkan, maka digalilah kuburan di tempat itu untuk batang pelepah korma dikuburkan selayaknya manusia dikuburkan ya ikhwan di situ. Lesh, karena ini adalah pelepah korma yang pernah nangis karena Rasulullah SAW. Nah begitu ya ikhwan. Yaqul al-Imam Hasan al-Basri, Sayyidina Hasan Basri, ketika beliau menceritakan cerita ini, qal ayuhan nas in hadza jud'un wa huwa yabki wa nahnu ahqqu bil buka. Wahai manusia, ini pelepah korma benda mati nangis, lah kita nggak pernah nangis katanya. Kita lebih berhak untuk nangis. Ini benda mati bisa nangis, kita nggak bisa. Wah kata kan yaqul Sayyidul Habib, berkata Sayyidul Umar,
Garis bawahin tadi, Nabi SAW lagi ngapain? Lagi khutbah Jumat. Kemudian Nabi potong khutbah Jumatnya dan rela turun ke bawah demi benda yang menangis rindu kepadanya. Apakah gerangan kalau seandainya itu manusia yang nangis kepada Rasulullah? Seandainya itu umat Rasulullah nangis rindu kepada Rasulullah, apakah Nabi SAW tidak mau turun kepadanya? Pasti Nabi akan turun kepadanya. Dan makna turun itu tidak dikaitkan dengan zaman apapun ya ikhwan. Hatta sekarang bisa. Kalau orang sudah cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah, bisa nangis kayak rumah korma tadi, la syak, nggak ragu lagi, Rasulullah bakal turun kepadanya ya ikhwan. Sallallahu Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan Rasulullah SAW, kalau seandainya Rasulullah SAW rela untuk memutuskan khutbah Jumatnya yang wajib demi pelepah korma, tidak ragu lagi pasti Rasulullah SAW akan turun kepada para umatnya yang nangis rindu kepadanya. Sallallahu Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim. Hakadha ya ikhwan. Begitulah perihal rindu yang menggetarkan hati sanubari, yang dilampiaskan oleh ruh. Wah, kata yang namanya rindu itu, yang namanya cinta itu, cinta nggak kenal namanya tempat, cinta nggak kenal namanya zaman, cinta nggak terbelenggu dengan waktu dan nggak terbelenggu dengan tempat ya ikhwan. Berapa jarak antara kita dengan Madinah? Berapa ribu kilometer? Enggak ada jarak kok, sangat dekat sekali. Sebenarnya jarak antara kita dengan Madinah adalah maksiat-maksiat kita, itu jarak sebenarnya. Berapa jarak kita jauh dengan Rasulullah? Enggak jauh kok. Kalau seandainya engkau senantiasa bisa melihat Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi, nah, beliau berkata, senantiasa aku melihat Rasulullah SAW. Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma a'adtu nafsi musliman. Kalau seandainya Rasulullah gaib, hilang dari pandanganku sekejap, maka sungguh aku sudah menilai diriku sebagai orang murtad, katanya. Murtad dia bilang. Kenapa? Kalau hilang bayangan Rasulullah sekejap dari bayangannya. Senantiasa itu. Ya gue Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Attas, kaifa yaghib anna wa huwa ainu wujudna. Oh pasti. Adapun bayangan Rasulullah nggak pernah hilang dari kami. Kenapa? Karena beliau adalah sumber kewujudan kami. Wah, kata ya ikhwan. Yaqul Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi." Tidaklah lewat malam melainkan senantiasa aku melihat kekasihku Rasulullah SAW. Tiap malam nih mimpi Rasulullah. Siapa ini? Anas bin Malik. Wah, kata ya ikhwan. Nah, begitulah. Nah, untuk sampai ke derajat mahabbah yang seperti itu, sehingga kita bisa lihat Rasulullah, paling enggak lihat Rasulullah di mimpi ya ikhwan, paling enggak, ya enggak. Dulu di Hadramut ada al-imam namanya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Ketika beliau duduk dengan para pelajar-pelajar, dia bilang, para penuntut ilmu, barang siapa yang lewat seminggu dia enggak mimpi Rasulullah, enggak sah nuntut ilmunya. Jangan ngaku dia pelajar ilmu. Kalau seandainya dia seminggu nggak pernah mimpi Rasulullah, harus paling minimal tiap minggu, baru namanya talib ilm. Nangis langsung. Ya Habib, ana sudah 2 minggu ya Habib. Ya Habib, ana sudah sebulan. Ya Habib, ana sudah setahun. Ada yang bilang, ya Habib, ana nggak pernah sama sekali. Pertanyaan yang luar biasa ya ikhwan. Pernah nggak kita netesin air mata rindu kepada Rasulullah? Ajib. Pertanyaannya ikhwan. Kalau kita lihat, kalau kita kiaskan untuk mudahnya, kalau kita kiaskan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan rasa cinta kita kepada makhluk yang lain, kita baca di beberapa kitab nahwu disebutkan syawahid. Ada seorang namanya Kusair Azzah, enggak? Namanya Kusair Azzah. Dia ini cinta sama cewek namanya Azzah. Kusair nama rijal. Dia cinta sama cewek namanya Azzah. Sampai-sampai setiap dia melihat sesuatu, dia ingat kepada si perempuan ini. Apa aja dilihatnya. Sampai-sampai dia pernah melihat rombongan burung terbang di atasnya. Jadi kayak orang gila sudah. Itu namanya cinta tuh. Dia bilang, asir balgata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man gad hawaitu atiru. Woi rombongan burung, sini dong, mampir dong. Adakah di antara kalian yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku? Untuk apa? Untuk biar aku bisa terbang kepada sang kekasih. Fa'ajabna li min fawqi ghusni arigatin ala kuluna ya musta'iru nu'iru. Kemudian aku dengarkan dari rombongan burung itu, wahai sang pencinta, kami semua siap untuk meminjamkan sayap-sayap kami kepadamu. Wa ayyu gapatin lam yu'irka janahaha ta'ishu dhillan wal janahu kasib. Dan siapa burung
yang tidak mau meminjamkan sayapnya, maka kami akan patahkan sayapnya. Itu kata siapa? Ini orang udah kayak orang gila, ya enggak? Lihat burung ngomong sendiri. Itu namanya cinta yang benar. Majnun Laila. Di zaman jahiliyah juga ada laki-laki namanya Gais, cinta sama cewek namanya Laila. Ma'ruf dia bilang amuru 'ala diyari diyara Laila ugabilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syaghaf nadabi walakin hubbu man sakana diyara. Aku muter-muter aku mengelilingi rumahnya si Laila, aku cium dari dinding ke dinding, bukan karena cinta rumah melainkan karena orang yang ada di rumah itu. Pernah dia melihat si Laila ini cewek, dia lagi jalan berpapasan dengan anjing hitam. Akhirnya tiap-tiap si laki-laki itu lihat anjing hitam, dicium-ciumnya itu anjing hitam itu. Orang bingung, ente ngapain sama anjing hitam? Demen ginian? Kagak. Hanya saja tiap-tiap aku lihat anjing hitam ini, aku ingat siapa? Sang kekasih. Nah itu ya ikhwan, itu baru namanya cinta yang benar. Kalau seandainya kan, cinta kita kepada Rasulullah masih bisa kita nyenyak tidur, masih kita bisa nafsu makan, itu berarti cinta yang belum sempurna ya ikhwan. Man habba safwat mudar yahrum alaihil manam, kata Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Barang siapa yang sudah menetap cinta hati Rasulullah di hatinya, maka sungguh tak akan dia nafsu makan, tak akan dia nyenyak tidur. Kenapa? Karena rasa rindu yang membara di hatinya. Dan ini ajib dikatakan ya ikhwan, kerinduan seorang hamba kepada Allah dan kerinduan seorang hamba kepada Rasulullah akan terbakar di hati, dan itu akan panas. Memang namanya cinta indah tapi sakit, ya enggak? Dan sakit tapi indah, itu cinta yang benar. Merasa tersiksa dengan cintanya, tapi kenikmatan dengan siksaan itu. Bara api di hati itu ya ikhwan, di hari kiamat nanti, ketika mereka orang-orang yang mempunyai rasa cinta yang sejati, mereka akan lewat di Siratul Mustaqim. Bara api di hati mereka itu akan bisa memadamkan api neraka, katanya. Allah Ta'ala bisa mengazab api neraka dengan bara api di hati sanubari para pencintanya. Dan ini kita lihat di hadis Nabi SAW. Ketika orang mukmin lewati Sirat Mustaqim, maka neraka berkata, "Juz ya mu'min, fa inna nuraka atfa'a lahabi." Oh ya orang mukmin, cepat lari ente, cepat lewat. Kenapa? Karena cahayamu bisa memadamkanku, kata si neraka. Makanya siap cinta Rasulullah, siap, tapi siap-siap engkau akan tersiksa dengan cinta itu. Tapi dalam siksaan itu engkau akan merasa nikmat dan merasa indah, merasa terlena terus ewan, sehingga engkau bisa bertatap muka dengan Rasulullah di mimpimu, dalam jagabahmu, dan dalam setiap saat, insyaallah. Wahakadha, yang semoga Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan ini langkah pertama kita bisa cinta kepada Rasulullah dengan cinta yang sejati, sehingga kita bisa insyaallah melihat baginda di mimpi kita, melihat baginda di jagabah kita. Dan sungguh man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamathalu bi, wa man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadhah. Hakadha Al-Bukhari. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, niscaya ia akan melihat aku dalam alam kenyataan. Itu suatu yang luar biasa ya ikhwan. Dikatakan orang yang mimpi Rasulullah, jaminan insyaallah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang mimpi Rasulullah SAW, paling tidak dia akan berjumpa Rasulullah ketika dia sakaratul maut, akan ditemani sama Rasulullah SAW. Enggak ada bakal syaitan yang godain atau enggak, yang dampingi Rasulullah SAW. Itu jaminan bagi siapa? Bagi mereka yang sudah mimpi Rasulullah dahulu. Pertanyaannya, pernah nggak kita mimpi Rasulullah? Berapa tahun kita hidup ya ikhwan? Ada yang sudah kepala 30, kepala 40, kepala 50. Pernah nggak kita meneteskan air mata pengen ketemu Rasulullah SAW? Pernah nggak ya ikhwan? Lebih indah lagi apa ya ikhwan? Tengah malam, coba tengah malam jam 3 malam bangun melawan ente punya ngantuk, lawan tuh ngantuk tuh demi Rasulullah, demi Allah, lawan ngantukmu. Engkau berdiri, tinggalkan kasur, tinggalkan keluarga, cari tempat yang kosong, cari kamar gelap, wudu, sholat 2 rakaat, dan sudah inti pacaran deh. Pacaran sama siapa? Pacaran sama Rasulullah, pacaran sama Allah, bermesraan. Sering kali kita dengar kita orang bermesraan sama manusia, itu murahan itu. Mau nggak inti bermesraan dengan Allah? Maukah engkau bermesraan dengan Rasulullah yang itu lebih indah, lebih indah? Nggak ada artinya nikmat dunia ini ikhwan, kagak ada artinya sama sekali bila mana engkau sudah pernah merasakan nikmat tetesan air mata di tengah kegelapan malam,
antara engkau dengan Allah Ta'ala. Itu luar biasa nikmatnya. Wa dama'at wajal ajal min jabal. Satu tetesan air mata di tengah malam itu pahalanya lebih dari sedekah segunung Uhud. Syukri wahakar. Dahulu kalau orang habaib tarim, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar, andukum Gabruh fi Bondowoso, itu beliau mendidik anaknya untuk bangun malam. Mendidik anak-anaknya dibiasain untuk bangun malam. Bukan semenjak mereka umur 7 tahun, enggak. Semenjak anak-anaknya masih dalam perut ibunya. Pas jam 3 tuh dia bangun sekeluarga sama istrinya. Kalau istrinya lagi hamil, dia ketuk perut istrinya itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak, bangun. Dibangunin. Ini anak di mana? Masih janin. Dibangunin. Itu anak lahir jam 3 malam, setengah 4 malam, dibangunin pokoknya, suruh nyusu. Agak gede sedikit, pokoknya harus bangun. Kasih mainan. Sampailah besar anak itu terbiasa untuk bangun malam, begitu ya ikhwan. Dan memang subhanallah, la yu'agad wilayah liwali illa fi jawfil lail. Tidaklah dilantik seorang menjadi wali Allah melainkan di waktu kegelapan malam. Wah kata ikhwan. Nah, di sini kita mendengar hadis qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lail nama 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sungguh dusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, bila mana datang kegelapan malam mereka meninggalkanku dengan kasurnya. Bukankah sang kekasih mau bermesraan dengan kekasihnya? Allah nunggu dari kita ya ikhwan. Mana nih katanya cinta sama aneh, mana kok ditinggalin aneh? Mau nggak berduaan sama Allah Ta'ala? Itu nikmatnya luar biasa. Barang siapa yang dalam umurnya belum pernah merasakan nikmat itu, maka sungguh dia belum hidup sebenarnya. Itulah kehidupan yang sejati. Mau hidup pernah itu, rasakan hidup dunia dengan nikmat yang sejati dalam kegelapan malam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini ijtima' marhum. Insyaallah Ta'ala Allah Ta'ala yuthmir hadzal ijtima' باجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأن الله تعالى يجر عينه بنا في الدنيا والآخرة اللهم يمن وفقه لخير الكرام عليه وفقنا اللهم لخير وعين عليه بارك اللهم في هذا الاجتماع واجعلهم من الانتفاع من أعلى مكان ونرتفع أعلى وأعلى إلى أعلى فردوس الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الله يمن وفقه لخير الكرام عليه وعنهم عليه وفقنا اللهم لخير وعين عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.